Halo semua, perkenalan, nama saya Inyaman Arista Wisnawan dengan NIM akhiran 082. Di sini saya akan memaparkan review jurnal deep learning yang saya lakukan. Nah, judul dari jurnal saya review adalah A Deep Learning Ensemble Framework for Robust Classification of Lung Ultrasound Patterns, COVID-19, Pneumonia, and Normal. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2025 oleh International Journal of Advanced in Intelligence Informatics, volume 1 nomor 1. Nah, jurnal ini sendiri sudah terakreditasi Sinta 1. Selanjutnya, tujuan. Nah, peneliti sendiri bertujuan untuk mengembangkan suatu kerangka kerja klasifikasi yang menggabungkan beberapa model deep learning untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi pola ultrasonografi toraks atau USG toraks. Nah, pemilihan alat USG toraks ini dikarenakan teknik visualisasi medis ini sangat amat sering digunakan dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya seperti X-ray ataupun CT scan. Nah, teknik ini juga sangat aman bahkan untuk ibu yang sedang mengandung. Nah, fokus penelitian ini sendiri yaitu pada klasifikasi pola penyakit pneumonia dan COVID-19. Dikarenakan dua penyakit ini menurut data yang diperoleh oleh peneliti merupakan penyebab kematian yang bersifat menular yang banyak menginfeksi masyarakat di dunia. Selanjutnya, dataset. Peneliti sendiri menggunakan dataset fokus yang berisi total 13.366 data. Nah, data ini berupa gambar USG toraks yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu pneumonia, COVID-19, dan normal. Pada gambar bisa dilihat pembagian jumlah dari masing-masing kelas. Nah, di sini COVID-19 sendiri terdapat 5.594 gambar, sedangkan pneumonia terdapat 4.104 gambar. Untuk normal sendiri, yaitu ada sekitar 3.668 gambar. Selanjutnya, preprocessing data. Nah, di sini peneliti melakukan 4 hal dalam tahap preprocessing data, yaitu yang pertama, mengubah resolusi menjadi 260 kali 260. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan efisiensi semua model yang memiliki syarat ukuran input yang beragam. Nah, ini agar nantinya perbandingan yang dilakukan valid. Yang kedua, yaitu normalisasi data. Hal ini dilakukan karena neural network memiliki performa yang lebih bagus untuk inputan dengan rentang nilai yang lebih kecil, biasanya dari 0 sampai 1. Yang ketiga yaitu standarisasi data. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu model untuk mencapai konvergensi lebih cepat dengan memastikan bahwa nilai pixel memiliki nilai rata-rata 0 dan nilai standar deviasi yaitu 1. Yang terakhir, yang keempat, yaitu augmentasi data. Hal ini dilakukan untuk mencegah model untuk overfitting dan agar lebih bagus dalam generalisasi dan dengan memperbesar ukuran data dan memperbanyak variasi data. Selanjutnya, metode. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan pendekatan transfer learning untuk memudahkan peneliti dalam penerapan model-model yang akan dibandingkan atau diuji coba. Yang di sini ada 7 model yang akan diuji, yaitu yang pertama ada EfficientNet V2B0, lalu yang kedua ada EfficientNet V2B1, selanjutnya ada EfficientNet V2B2, yang keempat ada EfficientNet V2B3, yang kelima ada Inception V3, yang keenam ada ResNet 152 V2, dan yang ketujuh ada Inception ResNet V2. Nah, di sini peneliti akan mencari 3 model yang memiliki performa di atas, yang paling teratas. Nah, selain itu juga, peneliti juga akan mengevaluasi berbagai hyperparameter untuk mengetahui konfigurasi yang paling optimal dalam melakukan klasifikasi pneumonia, COVID-19, dan normal. Selanjutnya kita membahas tentang hasil penelitian pada jurnal ini. Nah, di sini ada bahasa dan perangkat yang digunakan, yaitu di sini peneliti menggunakan Python sebagai dasar bahasa pemrogramannya. Lalu peneliti memanfaatkan spesifikasi atau kemampuan dari GPU NVIDIA RTX 3060. Nah, untuk hasil ini peneliti menggunakan 3 matriks evaluasi untuk menguji ke-7 model yang akan dibandingkan, yaitu yang ada akurasi model pada tahap pelatihan, validasi, dan pengujian.
Nah, pada gambar sendiri telah menunjukkan nilai-nilai akurasi dari setiap model. Di sini yang memiliki nilai akurasi pengujian paling tinggi yaitu Efficientnet V2B1 dengan 98,32%, diikuti dengan Efficientnet V2B3 dengan akurasi pengujian sekitar 98,9%. Sedangkan model lain seperti ResNet 152V2 memiliki akurasi pengujian dan validasi berturut-turut sebesar 97,98% serta 98,50%. Nah, untuk Inception ResNet V2 sendiri memiliki akurasi pengujian sebesar 96,67%. Dan yang memiliki performa paling buruk dari ketujuh model yang dicoba yaitu Inception V3 dengan akurasi hanya sekitar 96,37%. Nah, selain akurasi, peneliti juga menggunakan kriteria lain dalam memilih 3 model teratas, yaitu keseimbangan antara efisiensi, kompleksitas, dan performa yang dimiliki. Nah, pada gambar bisa terlihat bahwa keluarga model dari Efficientnet V2 memiliki keseimbangan antara parameter, flops, dan training time yang baik. Sementara di sini Inception V3 memiliki training time yang paling lama di antara semua model. Nah, dari hasil evaluasi ketujuh model tersebut, 3 model teratas yang dipilih yaitu adalah yang pertama Efficientnet V2B0, yang kedua yaitu Efficientnet V2B2, dan yang ketiga yaitu Efficientnet V2B3. Selanjutnya, untuk mengembangkan model ensemble, di sini peneliti menggunakan pendekatan majority voting, yang dimana metode ini akan memilih output yang paling banyak diprediksi oleh model. Contohnya seperti pada gambar di samping, yang dimana di sini ada 3 model, ya, yang satu model memprediksi COVID-19 dan 2 lainnya memprediksi pneumonia. Nah, maka sistem akan memberikan prediksi yaitu pneumonia. Nah, selanjutnya evaluasi model ensemble. Di sini model ensemble menunjukkan peningkatan performa yang cukup besar dengan akurasi sekitar 99,25%, F-score serta presisi sebesar 99%. Selain itu, dari segi kompleksitas, efisiensi, dan computational cost, model ensemble tidak meningkat terlalu signifikan dibandingkan dengan model-model secara individu, dan masih sepadan dengan peningkatan performa dari model. Nah, model ensemble memiliki parameter count sebesar 10,25 juta, flops sebesar 25,7 miliar, dan execution time sebesar 1,20 menit. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping perbedaan akurasi, presisi, dan F1 shot dari masing-masing model dan perbedaannya dengan model ensemble. Nah, kesimpulannya, model ensemble dengan pendekatan majority voting efektif untuk mengklasifikasikan gambar USG thorax untuk penyakit pneumonia dan COVID-19. Nah, di sini model yang dikembangkan menunjukkan peningkatan performa dibandingkan masing-masing model secara individu, walaupun memiliki sedikit peningkatan juga pada beban dari computational cost dari model. Nah, model ensemble sendiri berhasil memperoleh akurasi sebesar 99,25%. Dengan melihat tersebut, model ensemble ini sendiri dapat diimplementasikan secara praktis untuk membantu diagnosis medis untuk penyakit pneumonia dan COVID-19. Nah, dari sini dapat disimpulkan juga bahwa penggabungan beberapa model dapat meningkatkan kekuatan model dan mengurangi kelemahan dari masing-masing model. Hal ini dapat memberikan kita insight bahwa untuk mencapai akurasi atau performa model yang lebih tinggi bisa dengan melakukan penggabungan dari beberapa model. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal. Di sini yang pertama yaitu pemilihan model yang tepat yang memang cocok untuk klasifikasi gambar. Dan yang kedua yaitu preprocessing yang lengkap serta memperhitungkan perbedaan minimal input requirement dari setiap model sehingga perbandingan performa model menjadi lebih adil dan valid. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu kurangnya variasi data untuk mewakili data-data pada kasus nyata. Nah, peneliti belum melakukan percobaan terhadap data asli yang belum pernah digunakan baik selama training,
validation ataupun testing untuk mengetahui performa asli model untuk data kasus nyata secara real time. Walaupun peneliti sudah melakukan argumentasi data, tapi bisa saja itu belum mewakili data-data yang nyata pada lapangan. Yang kedua, masih terbatas pada COVID-19 dan pneumonia, yang dimana hal ini tentu perlu pengembangan agar dapat lebih memaksimalkan penggunaannya untuk membantu dalam mendiagnosis penyakit paru-paru lain. Yang ketiga, seperti yang diakui juga oleh peneliti bahwa terjadi peningkatan pada flops yang mengakibatkan butuhnya memori dan waktu komputasi yang lebih lama daripada model secara individu. Selanjutnya, menurut saya, jurnal ini sudah sangat detail dan jelas dalam menyampaikan metode serta langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan model ensemble klasifikasi gambar hasil USG thorax. Nah, juga metode sudah logis dan pemilihan model serta pendekatan yang digunakan juga sudah disertai dengan alasan yang valid. Nah, secara keseluruhan sendiri, jurnal ini telah dapat membantu dalam diagnosis kondisi pasien berdasarkan hasil USG thorax dalam hal ini, khusus untuk penyakit seperti pneumonia dan COVID-19. Nah, untuk potensi pengembangannya sendiri, di sini ada 3. Yang pertama yaitu peneliti dapat menambahkan uji coba untuk kasus nyata untuk memvalidasi performa model ensemble saat implementasi langsung untuk data baru. Yang kedua yaitu dapat melakukan perbandingan terhadap pendekatan ensemble model lain untuk memastikan pendekatan yang paling optimal. Terakhir, yang ketiga yaitu menambahkan kemampuan klasifikasi untuk penyakit lain yang terkait untuk meningkatkan fungsi model untuk membantu diagnosis medis. Mungkin sekian review paper dari saya. Terima kasih.